Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang syukur, sehingga Allah pun akan memberikan segala nikmat tambahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, sebagai seorang mukmin dan muslim, tentu kita meyakini akan adanya kehidupan setelah kita mati, di mana setiap kita berbatas dengan umur. Walaupun orang diberikan umur seperti umur Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tetap akhirnya akan mati. Dan siapapun yang hidup menjadi sunnatullah akan wafat. Baik dia dari bangsawan atau orang biasa. Baik dia dari orang kaya ataupun orang melata. Baik dari orang yang sehat apalagi dari orang yang sudah sakit-sakitan. Semua pasti akan mati. Para jemaah sekalian, maka yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin di dunia ini adalah bagaimana kita memperbanyak bekal. Memperbanyak bekal untuk akhirat nanti. Kalau kita dalam perjalanan, sementara perjalanan yang kita lalui hanya mungkin beberapa hari, bekalnya mungkin cukup dengan beberapa helai pakaian dan beberapa uang dari rupiah. Semakin adalah jauh perjalanan kita, semakin lama perjalanan kita tempuh, maka bekalnya akan pasti lebih banyak. Dulu adalah orang-orang tua kita di zaman tahun 60, 70 awal, ketika mereka ingin berangkat haji, mereka belum menggunakan pesawat. Mereka menggunakan kapal laut. Perjalanan ke Saudi Arabia bisa 2-3 pekan baru sampai. Itu baru perjalanannya saja. Dengan bolak-balik sebulan setengah. Di sananya maka mungkin akan bisa 4-5 bulan perjalanan mereka. Maka bekal yang mereka bawa tidak seperti jamaah haji sekarang. Jemaah haji sekarang bisa dengan berbagai macam kebutuhannya terpenuhi banyak. Sementara juga bisa dengan waktu yang singkat. Sehingga perjalanannya cukup dengan bekal yang lebih sedikit. Para jemaah sekalian, kita menghadapi akhirat. Sementara kehidupan akhirat sebagai seorang mukmin meyakini merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Di mana setiap orang di akhirat nanti, ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mereka berderajat dan bertingkat-tingkat. Setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda antara tingkat dan derajatnya. Semua kembali kepada apa? Kembali kepada nilai amal-amal yang dilakukannya. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau memberikan judul adalah tentang sebab-sebab dan amalan-amalan yang dengan sebab dan amalan tersebut seseorang bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau bicara amal soleh secara umum, Allah sudah menjanjikan bahwa amal soleh itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itu sudah normal. Tapi bagaimana kita bukan hanya 10, namun kita berupaya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih dari 10 tadi. Supaya apa?
Supaya dengan umur yang Allah berikan kepada kita hanya 60-70 tahun di dunia ini, kita bisa melampaui mungkin umur umat-umat sebelum kita yang umurnya ratusan tahun. Dengan apa? Dengan amal soleh yang kita lakukan. Para jemaah sekalian, yang pertama adalah yang bisa membuat nilai adalah amal soleh itu menjadi berlipat ganda adalah pertama kembali kepada si pelakunya. Artinya orang yang melakukan. Dari nilai apa? Dari nilai pertama ikhlasnya. Sejauh mana orang ikhlas dalam dia beramal. Karena banyak amalan-amalan yang kecil ketika nilai ikhlasnya luar biasa maka menjadi nilainya luar biasa. Sementara ada amalan juga yang begitu besar nilainya tapi karena tidak ada nilai ikhlasnya maka menjadi sia-sia. Artinya bahwa amalan tadi dilihat kembali kepada si pelakunya. Bagaimana si pelakunya? Apakah dia mengerjakan dengan niat ikhlas ataukah tidak? Kemudian yang kedua adalah bagaimana sang pelaku tersebut melakukan amal tadi. Apakah sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak? Karena ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul merupakan bagian dari bagaimana seseorang memiliki amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan bahwa Allah yang telah menciptakan al-hayata wal mauta, kehidupan dan kematian. Orang yang hidup akan mati. Allah yang menciptakan semua itu. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Allah tidak mengatakan banyak, tapi baik. Kenapa? Karena orang sering tertipu dengan harus berbanyak amal. Sementara amalan tersebut tidak pernah dicontohkan Rasul. Apalah artinya berbanyak tapi nggak ada contohnya. Jadi kalau kita mau berbanyak silakan. Tapi harus dengan contoh. Bagaimana sahabat-sahabat dahulu mereka berinfak. Pertama dengan ikhlasnya. Yang kedua dengan banyaknya. Karena memang Rasul mencontohkan. Rasul memuji para sahabat yang ketika mereka berinfak dengan infak yang luar biasa. Bagaimana sahabat Utsman ibn Affan ketika perang Tabuk, Rasul memotivasi para sahabat untuk berinfak. Kata Utsman, saya ya Rasul berinfak dengan 100 ekor unta dengan segala yang dibawa di atasnya. Setelah Utsman memberikan infak 100 ekor unta, lalu Rasul memberikan lagi motivasi. Kata Utsman, ya Rasul saya tambah 100 lagi. 100 ekor onta dengan segala apa yang ada di atasnya. Karena kita perlu paham bahwa onta zaman itu kayak kontainer. Artinya hewan yang membawa perbekalan orang untuk berjalan. Setelah Rasul diberikan 200 ekor onta, Rasul motivasi para sahabat. Kata Utsman, ya Rasul saya tambah 100 ekor onta lagi dengan segala isinya. Sehingga Rasul dengan apa yang diinfakkan oleh Utsman, dalam riwayatan bahkan Utsman diriwayatkan bahwa beliau sampai berinfak dengan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Genap 1000. Untuk perang Tabuk. Dengan nilai ikhlasnya, dengan nilai banyaknya Rasul memuji. Sehingga kata Rasul, tidak ada yang bisa membuat Utsman itu celaka dengan amalnya yang dikerjakan hari ini. Artinya amalan yang beliau kerjakan begitu luar biasa. Sehingga kalau mungkin ada dosa, dosa sudah terhapus dengan amalan tersebut yang begitu luar biasa nilainya. Para jemaah sekalian, maka yang pertama adalah bagaimana kita adalah menjadikan nilai berlipat amal saleh itu dengan niat ikhlas yang benar dan dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bagaimana kita hendaknya juga memahami tentang nilai iman dalam hidup kita. Karena banyak hadis-hadis Rasul yang ketika orang beramal itu Rasul menekankan akan imannya.
Dalam saum Ramadan, dalam qiyam Ramadan, Rasul mengatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Orang itu tidak lagi dihitung satu persatu pahalanya. Kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu emang ada batasannya. Yang setahun, yang sehari, yang 2 hari, yang 2 tahun. Enggak ada. Yang telah lalu. Kenapa bisa berlipat ganda? Nilai ampunan yang Allah berikan kepada orang tadi. Karena tadi iman. Jadi itu kembali kepada si pelakunya. Bagaimana pelakunya beramal dengan amal soleh tadi? Apakah dasarnya ikhlas? Apakah dasar ikut kepada Rasul? Apakah dasari oleh iman ataukah tidak? Yang kedua adalah kata beliau dilihat kepada amal itu sendiri. Bahwa amalan itu bisa menjadi bernilai dilihat dari amalan itu sendiri. Di mana amalan yang dilakukan seseorang bisa bernilai beda satu dengan yang lainnya. Seseorang adalah memberikan minum kepada orang. Itu amal soleh bukan amal soleh. Tapi ketika orang memberikan minum dan makan dalam adalah kondisi orang sedang membutuhkan. Kondisi paceklik. Orang gak punya sumber air kecuali kita. Orang tidak punya beras kecuali kita. Lalu kita berinfak dengan beras dan air kita. Itu nilainya beda. Kenapa? Karena amalan tersebut dilakukan di waktunya. Sehingga Rasul menyebutkan kepada kita tentang kisah seorang wanita. Wanita Bani Israel yang adalah zaniyah. Sebagai penzina. Tentu kalau kita lihat seseorang yang suka melakukan perbuatan zina. Kita akan mengatakan mungkin dia sudah ahlun nar. Tapi dengan amal yang dia lakukan di waktunya. Di mana ketika itu dia melihat seekor anjing. Yang sesungguhnya anjing haram. Anjing dalam keadaan haus luar biasa. Sementara dia sebelumnya adalah sudah mendapati dirinya seperti anjing tersebut haus. Kalau dia manusia bisa berpikir untuk mengambil air. Anjing tidak bisa. Sementara sumur yang kemudian dia ambil dengan sepatunya. Kemudian dia beri minum anjing tersebut. Yang sudah kehausan luar biasa hampir mati. Ketika dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam syurga. Dia bukan orang yang soleh setiap hari beribadah. Pezina. Bukan orang yang berzina. Pezina. Yang mungkin zinanya sudah tidak terhitung jumlahnya. Tapi dengan amal yang dia lakukan Allah mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam syurga. Jadi ada 2 poin besar yang perlu kita pahami. Bahwa seseorang ketika ingin menjadikan kehidupan di dunia ini berarti. Maka kita hendaknya bekal yang banyak untuk akhirat. Yang pertama kita renungkan diri kita dalam kita beramal. Kuatkan iman kita. Kuatkan ikhlas kita. Kuatkan kita dalam mencari ilmu. Bagaimana kita beramal sesuai dengan Rasul. Kemudian yang kedua, hendaklah kita beramal dengan amalan yang memang adalah menjadi amalan yang di waktunya. Ada amal-amalan yang di waktunya menjadi nilainya berbeda dengan hari-hari normal. Para jemaah sekalian, yang ketiga kata beliau adalah amalan itu menjadi bernilai lebih daripada yang lainnya adalah ketika dia itu bertalian dengan tempat. Kita sholat, ya kan? Di rumah, sah gak? Sah. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, nilainya bukan hanya sah, tapi Allah lipat gandakan 27 kali lipat. Ketika kita mempunyai rezeki lebih, kita umrah dan haji, maka nilai sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lainnya. Jadi ini adalah bagian daripada yang bisa melipat gandakan amal ibadah kita. Sebagaimana ketika kita adalah melihat
adalah tempat tadi, ada pula juga tempat-tempat yang lain. Selain Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Aqsa. Itu bagian daripada yang Allah berikan untuk tempat secara khusus. Tidak boleh kita meyakini tempat A dan B memiliki nilai kecuali berdasarkan dalil yang benar. Jangan orang meyakini tempat itu karena dulu adalah sejarah A dan B tanpa dalil yang benar, kemudian kita beribadah di situ meyakini pahala yang berlipat ganda. Tidak ada. Semua harus dengan dalilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu meningkatkan amal ibadah kita, amal saleh kita, sehingga bisa menjadi nilai yang berlipat ganda untuk bekal kita di akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Para jemaah sekalian, beliau memberikan kepada kita poin yang lain terkait dengan bagaimana kita memperbanyak bekal di dunia ini untuk menuju akhirat agar kita bisa mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi adalah karena orangnya, yang kedua karena amalnya, yang ketiga karena tempatnya, yang keempat adalah karena waktunya. Ada waktu-waktu di mana seseorang ketika dia beramal, maka amal itu menjadi bernilai luar biasa. Ada misalnya orang berdoa. Tentu kita berdoa, ya kan, disunnahkan kapan saja. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku. Ya kan? Aku akan kabulkan untuk kalian. Tapi nilai doa itu menjadi istimewa dan bernilai ibadah luar biasa ketika dia dilakukan misalnya pada sepertiga malam yang terakhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan apa? Akan turunnya Allah ke langit dunia. Sementara Allah memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun, aku akan ampunkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada di hamba-hambaku yang meminta, aku akan beri. Hal min musta'idin lau'idanna. Apakah ada di hambaku yang meminta perlindungan, aku akan lindungi. Itu karena waktunya. Sebagaimana adalah kita beramal dengan amalan di Ramadan. Ada yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Itu memiliki nilai yang lebih. Kenapa? Karena waktunya. Sebagaimana ada 10 hari yang awal di awal bulan Dzulhijjah. Itu menjadi amalan yang bernilai luar biasa. Kenapa? Karena waktunya. Sebagaimana seseorang ketika beramal di ibadah Jumat. Di mana Rasul mengatakan barang siapa yang pagi hari. Kemudian dia mandi. Dan berangkat lebih awal ke masjid. Kemudian dia berjalan tidak berkendaraan. Kemudian dia duduk dekat dengan imam. Kemudian dia mendengarkan dan tidak berbuat yang sia-sia. Kata Rasul, orang itu setiap langkahnya tadi mendapatkan nilai pahala 1 tahun dengan ibadah qiyam dan siamnya. Jadi setiap langkah orang tadi, kalau orang itu melangkah 100, maka dia mendapatkan 100 tahun nilai pahala, di mana isinya adalah ada qiyamul lailnya, ada saum di siang harinya. Itu kenapa? Karena tadi waktunya.
Jadi ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya menambah kita nilai. Karena umur kita tidak bisa diandalkan. Umur kita yang terbatas banyak lalainya. Sementara bekal untuk akhirat harus kita dapatkan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa menambah amal saleh kita, menambah nilai ibadah kita, menambah seluruh kebaikan kita, sehingga apa yang menjadi bekal-bekal kita dalam kehidupan dunia ini dengan umur yang masih Allah berikan akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.